Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Rampes Ramadan Perspektif Tafsir. Mengapa kita menamai podcast ini sebagai Rampes ataupun Ramadan Perspektif Tafsir? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sedang kita jalani, dan sudah sepatutnya ataupun sudah seharusnya kita mendalami kira-kira apa sih Ramadan ini. Nah, dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber yang sudah tidak asing lagi. Mungkinnya di sini ada Al Ustadz Muhammad Fikih Horibi MAG Kumi, dan beliau juga merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran Bogor ya. Nah, kita sapa terlebih dahulu teman-teman semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum sekarang, Dad? Alhamdulillah. Sepertinya antum meskipun lagi puasa ini masih bersinar gini, Ustaz. Ya, kita itu perlu menghadapi semua itu dengan senyuman. Oh, dengan senyuman, Masya Allah. Termasuk meskipun kita perut lapar dan lain sebagainya, kita senyum-senyum aja gitu. Oke, catat Karena nggak teman-teman. mungkin makan ya, nggak mungkin makan. Kalau makan batal dong. Iya, gitu ya. Catat teman-temannya harus dihadapi dengan senyuman. Iya, betul. Itu, Ustaz. Jadi Ustaz, alhamdulillah mungkin Ustaz, sekarang kita berada di podcast Rampes ini, Ustaz. Ya, tadi Ramadan Perspektif Tafsir. Nah, kemudian ini Ustaz, ini teman-teman di rumah ini Ustaz, kayaknya belum kenal sama antum saat ini. Nah, jadi seharusnya kita perkenalan dulu, Ustaz. Perkenalan lah gitu, perkenalan. Apa nih? Apa yang mau dikenal? Apa yang mau diketahui sama kawan-kawan ini? Wah, kayaknya Ustaz, kalau dikenal dari antum lahir sampai sekarang terlalu panjang kayaknya Iya. saja. Setengah jam bisa habis. Iya, bisa Jadinya habis nih. nggak jadi rampes. Iya, nggak jadi rampes ini. Ya. Jadi untuk meyakinkan teman-teman di rumah nih, Ustaz, karena ini kan berbicara tentang tafsir, Betul. dan ini pasti identik dengan kira-kira fikih ini menyampaikan tafsir. Latar belakang pendidikannya apa sih? Ya, kemudian itu Ustaz. Jadi mungkin yang pertama pertanyaannya latar belakang pendidikan. Yang kedua, mungkin Ustaz, sekarang antum lagi fokus apa gitu? Fokus dalam kegiatan apa ataupun penelitian seperti apa? Itu mungkin Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan ya, tadi udah dikenalkan sebenarnya namanya. Ya, saya mungkin harus mengulang lagi biar teringat gitu. Kalau bisa jangan terbawa mimpi ya. Oh iya, bahaya. Nama saya Muhammad Fikih Holibi. Ya, panggilan saya Fikih, tapi bukan fikih materi fikih ya, atau dan lain sebagainya. Bukan fikih malah usapinya, bukan aja. Bukan. Fikih perempuan juga bukan. Oh, bukan ya. Saya ketika sebelum kesini itu saya melanjutkan studi ya. Sebelumnya saya pernah pesantren di Al Maksum juga, pesantren Al Maksum. Di Bandung saja, Bandung. Di Jatinangor. Oh, Jatinangor ya, Sumedang. Terus juga setelah dari Al Maksum saya melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Oh, berarti Gontor Pusat tadi. Iya. Oh, Masya Allah teman-teman semua ya. Saya di sana, kemudian lulus, saya lanjut di Gontor, di Universitas Darussalam Gontor. Oh, Unida saja. Unida. Betul. Jurusan apa tadi? Saya S1 jurusannya Akidah dan Filsafat Islam. Oh, nah, ini jurusan-jurusan yang bisa dikatakan paling alergi ya orang tua yang agak kuat agamanya itu, mereka alergi nanti sesat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya masih sholat ya. Alhamdulillah. Saya masih sholat. Ya. Zikir juga, baca surat juga masih. Jadi saya tidak mengkafir-kafirkan yang lain. Alhamdulillah ya, Ustaz. Terus untuk setelah S1 saya melanjutkan ke saya mengabdi ya, karena sambil pengabdian gitu kan. Jadi setelah S1 saya ngabdi dulu 2 tahun. Di Gontor juga di situ sampai tahun ke-6 ya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Universitas PTIQ Jakarta. Sebelumnya saya tahfidz dulu, mengambil tahfidz. Di mana saja? Di pesantren Al-Quran Al-Falah di Nagreg. Oh, di Nagreg. Kemudian saya lanjut Universitas PTIQ Jakarta. Jadi PTIQ Jakarta. Iya, jadi di sana itu ada program namanya program kaderisasi ulama Masjid Istiqlal. Makanya kenapa tadi disebut kumi-kumi. Oh iya, kumi-kumi itu tadi. Mungkin teman-teman semua agak asing saya juga asing tadi. Karena nggak ada, jarang sekali yang dan mungkin baru perdana ya. Jadi kumi itu kader ulama Masjid Istiqlal. Dan itu satu produk sebenarnya. Jadi Universitas PTIQ ini sebagai pendidikan formalnya itu di Istiqlal. Jadi antum dalam tahun yang sama, waktu yang sama itu
menempuh 2 pendidikan gitu Ustaz. Iya, betul. Oh, jadi Menempuh pendidikan. menjadi kadar ulama Masjid Istiqlal dan juga menempuh magister ataupun S2 di PTIQ Jakarta. Jadi Oh, kita teman-teman ya. double job dan double kuliah ya. Oh, iya. Bahkan satu hari, satu minggu, satu hari Sabtu sampai hari Sabtu itu kita full. Tapi alhamdulillah itu dibiayai beasiswa. Ya kalau tidak beasiswa ya nggak mau kita ya. Oh, iya. Karena ya kita kuliah S2 bagi kerja lembur bagi kuda gitu. Oh iya, betul. Tapi alhamdulillah insya Allah karena mungkin kita padat dan lain sebagainya 2 tempat juga, jadi alhamdulillah ilmu yang didapatkan pun juga ya alhamdulillah gitu. Ya full sudah insya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ya mungkin teman-teman semua sudah kita ketahui bahwasanya Al Ustadz Muhammad Fikri ini merupakan ya background dari pondok juga, kemudian yang tentunya sudah fokus ya, meskipun tadi di S1 saja akhirnya ambil SAP, kemudian lanjut di PTIQ. Tentunya ya saja. Nah, di sini juga Ustaz, antum di Studio Deki ini sebagai apa Ustaz? Saya di Studio Darul Quran ini kalau untuk struktural ya, saya sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau disingkat LPPM. Jadi ini lembaga yang menaungi penelitian. Ya kan, karena kalau dalam perguruan tinggi itu ada 3 dalam perguruan tinggi ya. Oh, Tridharma Maya. Yang pertama pendidikan, Ya, kemudian yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi yang 2 ini penelitian dan kemudian penelitian, dosen penelitian, kemudian terbit artikel, jurnal dan lain sebagainya, atau konferensi dan lain-lain, itu semuanya dihandle oleh LPPM. Ya, teman-teman semua, kalau kalian pengen ketemu ya sama Ustadz Muhammad Fikri Holidi ini, bisa masuk Studio Deki ya, insya Allah di Bogor, insya Allah saja. Iya. Insya Allah. Beliau sekarang fokus menjadi dosen ya, dalam struktural beliau menjadi ketua LPPM Studio Darul Quran. Alhamdulillah. Ya mungkin perkenalan cukup segitu dan sepertinya. Ya, mungkin cukup seperti ya, insya Allah teman-teman semua sudah diyakinkan beliau merupakan ya bidang keilmuan yang kita akan bahas sekarang dengan keilmuan beliau sudah nyambung lah karena perspektif ini Ustaz. Di sini kan kita akan membahas terkait dengan Ramadan perspektif tafsir ini Ustaz. Ya. Sebelum kita masuk ke ayat-ayat mungkin saja tafsir, kira-kira Ustaz, ini kan kita Ramadan Ustaz. Nah mungkin teman-teman di rumah ini sedikit mungkin yang mengetahui itu kan, yang kita tahu Ramadan tuh ya puasa, nanti akhirnya lebaran gitu kan, menahan dahaga dan lain-lain. Nah, kira-kira Ustaz, menurut tafsir ini Syahrul Ramadan itu apa saja gitu? Definisi secara mendalamnya gitu. Apa tuh Syahrul Ramadan gitu? Sebenarnya kan Syahrul ini kan dalam bahasa bahasa Arab ya Syahrul. Ya. Bahasa Indonesianya ini kan bulan. Ya, betul bulan. Bulan, atau bisa Syahrul Ramadan. Ya. Dan kita puasa di 183. Ya. Kalau Syahrul Ramadannya itu disebutkan di 185. Oh, lanjutannya Ada ya, Ustaz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Ramadan. Jadi dulu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beliau dan para sahabat itu berpuasa itu dalam keadaan panas terik. Panas terik, panas Ya, betul. cuaca gitu Ustaz. Oh, ya. Makanya disebut dengan Ramadan karena panas teriknya bulan Ramadan saat itu. Meskipun jadi- kita di sini hujan ya. Oh ya. Nah, Jadi akar katanya tuh Ramadan tuh panas gitu ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Dan itu kan memang ditulis di situ 185 itu Al-Baqarah 185 itu jelas Syahrul Ramadan. Jadi Oh, iya. memang bulan yang dari 12 bulan itu yang disebutkan secara eksplisit ya, secara tersurat ya di dalam Al-Baqarah itu atau di dalam Al-Qur'an pada umumnya adalah ya Ramadan. Ya. Dan sebenarnya Ramadan itu nggak cuma apa ya, kayak kita kan kayak pokoknya kita puasa habis Ya, itu tarawih, lebaran. Tarawih. terus lebaran, Iya. salam-salaman dan lain sebagainya. Ya, Ya, itu betul. kan memang mainstream atau biasanya kita seperti itu ya, Ya, di betul. Indonesia kita ini memang seperti Ya. itu. Tapi kan esensi dari Ramadan itu kita harus tahu juga. Jadi Kira-kira apa Ramadan itu? Ramadan itu kan sebenarnya adalah bulan ya, kalau yang kita biasa dengar ketika kultum-kultum tarawih ya, ini adalah bulan pembentukan, atau kalau dalam bahasanya Gatot Kaca atau Gatot Kaca ya?
Gatot Kaca siapa tadi kira-kira? Gatot Koco, Gatot Kaca, Gatot Kaca. Kaca. Oh, iya. Gatot Kaca. Kalau Jawa kan Gatot Koco ya. Iya. Jadi Gatot Kaca itu ada istilah namanya Kawah Condro Dimuko. Kawah Condro Dimuko. Jadi seperti kawah yang menggembleng manusia gitu kan, di bulan Ramadan itu menggembleng umat Islam supaya dia itu ketika keluar dari Ramadan itu benar-benar menjadi manusia yang memang diciptakan oleh Allah seutuhnya. Artinya dia ya makanya istilahnya kan ada seperti bayi yang sesuai fitrah itu saja. Ya, fitrahnya. Jadi kan saya pernah mendengar hadis bahwasanya kan setiap bayi yang dilahirkan tuh terlahir dengan fitrah ya. Iya, betul. Nanti kita akan kembali lagi kayak bayi lagi gitu. Cuma Bersih gitu. bersih, betul, bersih. Insya Ketika Allah, Idul Fitri ya. itu kita akan bersih lagi, tapi ya kembali lagi nanti kita kotor lagi. Oh, teman-teman dengan semuanya. dosa kita gitu. Ya, teman-teman semua bahwasanya tadi Ramadan ini bukan hanya tentang puasa, Iya. dari takjil bukan. Nah, Tapi apalagi wasaki sama orang muslim ya. waduh, itu merupakan Iya. saat Iya. kemarin aja lagi. Iya, sekarang juga kayaknya sama deh. Oh, ada sama Masih ya. ada beberapa sahabat kita, tapi inilah nama idenya toleransi di kita ya, di negara kita ya. Ya. Oke, jadi itu teman-temannya. Jadi Ramadan, Syahrul Ramadan itu ya. Pengertian secara mungkin lebih luasnya saja. Jadi bukan hanya sekedar takjil dan diakhiri dengan lebaran, beli baju dan lain-lain. Betul. Tapi tadi ada esensi teman-teman semua ya. Boleh nih, Ustaz, kita tadi sempat disinggung bahwasanya kewajiban puasa di Ramadan khususnya itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya mungkin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan tertuju kepada orang-orang yang beriman, Ustaz. Ya. Nah, mungkin di sini yang pertanyaan pertama. Kutiba, dan ini kan kutiba ini diartikan sebagai diwajibkan gitu tanya. Diwajibkan berbentuk majhul. Nah, tapi diartikan di dalam mushaf kita tuh nah, kenapa nggak pakai kata seperti furido apa gimana? Mungkin kawan-kawan yang membaca tulisan saya ada tulisan satu artikel tulisan. jurnal. Jadi dalam tulisan itu disebutkan yang saya dapatkan ayat-ayat yang menjelaskan syariat dengan lafaz kutiba itu sebenarnya sudah pernah disyariatkan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dilanjut gitu ya. Betul, dilanjut. Seperti kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Kisos itu juga tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam. Jadi sebelumnya umat Yahudi, umat Nasrani itu juga sama diwajibkan. Oh, jadi di sini tuh meskipun tadi ya yang ya ayyuhalladzina amanu meskipun diawali dengan yang beriman, tapi sebenarnya itu yang kutiba ini tuh pernah diwajibkan ke umat-umat terdahulu. Betul. Bahkan Yahudi, Kristen dan lain-lain itu sama. Betul. Makanya kan di ayat-ayatnya kan ada kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala min qablikum gitu. Jadi sebagaimana ini udah diwajibkan kok ke umat-umat sebelum terdahulumu gitu loh. Jadi ternyata fun fact-nya biasanya ternyata faktanya adalah puasa ini juga bukan cuma punya orang Muslim gitu loh. Jadi di agama-agama lain pun juga ada yang namanya berpuasa, meskipun ya mungkin caranya berbeda-beda. Oh begitu. Oh teman-teman semua, ini merupakan insight baru ya, pengetahuan baru bahwasanya puasa ataupun saum ini bukan hanya orang Islam saja tadi. Ya, betul. Tetapi umat-umat terdahulu mau mungkin Yahudi, Kristen dan lain-lain itu sudah diwajibkan saum juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi. Di sini kan kutiba alaikumusiyam. Sedangkan ini kan di sini diwajibkan siam saja. Katanya tuh siam ini dalam kebahasaan tadi. Kenapa gitu? Nggak saum aja, bisa kutiba alaikum saum. Kenapa harus siam gitu, Ustaz? Maksudnya gitu. Menarik ini. Kenapa harus yang tersirat atau bagaimana gitu? Nah, ini ada, saya coba baca ya. Ini ada dari kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ini kitab termasuk kontemporer ya. Kitabnya yang dikarang oleh Syekh Thohir bin Ashur. Syekh Ashur, mungkin Imam Ashur ya. Syekh Tunis dari Tunis. Oke. Di sini dikatakan fata'rifu fi as-sisyami fil ayat ta'riful ahdi ad-dihni. Aiku tiba Aisyah qalat kana yaum Asyura yauma atasumu Quraisyun fil jahiliyah. Jadi sebenarnya kenapa menggunakan siam? Karena salah satunya
Jadi puasa itu ada dua masdar atau dua ya kalau dalam Dua bentuk kata itu ya. itu kata Iya, betul. bentuk kata. Ada saum dan Siam. siam. Kalau di jadi ayat ada lain dua kan, gitu ya. betul. Kalau di ayat lain kan ada yang Sayyidah Maryam itu dia berpuasa ya. Ini nadatu lirabbi sauman. Ar-Rahmani semua itu. Ini nadatu lirrahmani Manasa. fala ukaliman nasa ila akhir ayat Oh ya. gitu ya. Ya. Jadi saum di sana ya. Di sana redaksinya. dalam menggunakan saum. Tapi kalau dalam pendapatnya Syekh Thohir bin Ashur itu, siam itu adalah salah satu al-ahdu az-zihni. Jadi perintah puasa itu bukan perintah yang baru bagi orang Arab. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru bagi orang Arab jahiliyah. Kalau ada di sini disebutkan juga Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan gitu ya. Beliau berkata, "Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu dulunya sebelum Islam masuk, iya, sebelum Islam masuk, bahkan sebelum diwajibkan puasa ini itu di tanggal 10 Muharram ya. Oh ya, Asyura ini Asyura ini ya. itu mereka berpuasa. Orang-orang jahiliyah ya, orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah itu mereka berpuasa tanggal 10 ini. 10 Muharram. Jadi makanya Asyura itu kan sebenarnya juga identik dengan puasanya jahiliyah. Jadi ketika diwajibkan puasa itu makanya disebutkan di sini oleh Syekh Tahir bin Ashur itu al-ahdu az-zihni. Jadi perintah ini bukan perintah yang baru gitu loh. Terus bertanya-tanya apa sih puasa gitu. Mereka itu sudah tahu. Nah, maka di situ ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa menggunakan syam lafadznya, karena syam itu menunjukkan hal yang sebenarnya mereka sudah tahu, sudah terbiasa untuk melakukan itu puasa gitu. Jadi dari kutiba langsung ke siam tuh nyambung juga saja. Kutiba alaikum syam. Walaupun misalkan dalam masdar yang lain ada yang mengatakan saum gitu kan, kita lebih ke saum ya. Tapi memang karena syam ini bisa menjadi distingsi atau pembeda ya. Jadi siam ini kan syariat yang diwajibkan kepada umat Islam. Berbeda dengan saum. Saum itu kan ya kepada orang-orang Quraisy juga nyebutnya saum. Mereka mengajukan saum. Makanya nih Ustaz, Ana juga pernah dengar saja salah satu cuplikan dari video Ustaz Ali Hidayat saja. Jadi yang membedakan saum dengan siam ini kalau nggak salah saja. Jadi saum itu menahan, ya udah menahan, misalnya kita suka ada istilahnya misalnya saum bicara. Itu kan di situ menahan. Si Maryam itu menahan untuk berbicara, berbicara. Jadi menahannya itu secara umum. Akan tetapi siam ini maksud ini benar-benar menahan seluruhnya. Nah, bahkan kita kan yang dalam hadis pun kan asyamu jannatun fala yarfus wala tajhal itu kan. Kita tuh benar-benar semuanya gitu ya. Jangan berkata kotor, menahan hawa nafsu dan lain-lain. Itu kira-kira gimana? Betul juga saya kira-kira. Iya, karena sebenarnya kan kalau dalam fikih ya, misalkan dalam kitab Fathul Qorib itu saum itu ya menahan al-imsak. Jadi umum saja, umum ya. Saum itu yang menahan apa saja. Tetapi mungkin di siam ini adalah pengkhususan. Jadi yang ditahan itu apa? Ya tahan hawa nafsu juga. Walayar fut walayajhal kan. Kemudian yang ditahan juga otomatis makan dan minum pasti. Muftirat ya yang makan dan minum. Tapi kan juga ada menahan jima dan lain sebagainya. Karena memang puasa di agama lain juga sama, menahan makan, menahan lapar dan dahaga juga sama. Jadi teman-teman semua, kita ada ilmu baru nih ya, bahwasanya perbedaan saum dan siam ini tadi yang sudah kita bahas. Dan bila mana di antara teman-teman semua ada yang berpendapat lain, mungkin boleh saja. Boleh isi di kolom komentar. Kita terbuka untuk berdiskusi. Lanjut, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kita sambil berhayat aja saja. Perspektif tafsir itu aja. Betul. Ini tadi kan ini juga saya juga ada ya Toba. Tadi Thohir bin Ashur. Kemudian ini juga ada Tabari juga ada disebutkan di sini. Ya. Kemudian ini Ustaz, ini kan tadi ada namanya itu terkait dengan lanjutan ayat ini, bahwasanya goals daripada saum ini kalau kita lihat secara redaksi di Al-Qur'an tadi, bahwasanya kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bahwasanya takwa. Ya, mengapa kira-kira kok ibaratnya ujung daripada saum ini menjadi takwa? Kenapa nggak yang lain? Misalnya kan kita tahu yang la'alakum itu adalah la'alakum tashkurun, tahtadun dan lain-lain. Kenapa ini
rahasia ataupun apa tuh? Oke. Salah satunya adalah kalau kita dalam kaidah bahasa Arab itu kan ada verb ya, kalau dalam bahasa Inggris ada kata kerja. Oh iya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja. Jadi kata kan dalam tatakun itu adalah kata kerja yang sifatnya mudhari atau fi'il mudhari. Jadi kata kerja yang dia terus menerus. Artinya apa? Artinya ketika dia menggunakan tatakun atau fi'il mudhari itu identik dengan proses sedang terjadi atau akan terjadi. Misalnya gitu ya. Oh iya. Sehingga takwa di sini itu adalah goals yang continue, yang terus menerus gitu. Oh gitu. Ustaz. Ya, jadi Gimana? goalsnya itu ya takwanya itu ya bertakwa itu ya terus aja, jangan sampai ketika bulan Ramadan bertakwa ya, atau bahkan kalau dalam lagu dalam lagu itu kan ada ya, pagi beriman, siang iya. apalagi semua Iya. yang beriman dan lain sebagainya. Nah itu kayak gitu kan olah kita tidak teristimror lah maksudnya, tidak continue takwanya. Jadi memang yang diharapkan dari bulan Ramadan ini ya tadi yang saya sebutkan tadi kawasan rudi muko. Jadi digembleng ketika nanti di luar bulan Ramadan dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang sudah dilakukan di bulan Ramadan itu. Ramadan. Meskipun fenomena di masyarakat kita ya setelah bulan Ramadan selesai Hilang. seperti wah momennya hilang, seperti membebaskan diri dari belenggu Iya. gitu. Wah saya di Ramadan di belenggu nggak boleh ini nggak boleh Iya. itu. Sekarang saya sudah bebas di bulan Ramadan. Nah itu kan perspektif yang mungkin ya bisa dikatakan salah juga. Iya. Kalau Jadi- kata para sunat itu kan kuda lepas tina gedongan. Nah Itu mungkin. jadi seperti kuda yang keluar dari kandangnya ya. Iya. Nah, jadi kayak wah kita udah bebas nih di bulan Ramadan nih mau ngapain aja. Nah itu kan termasuk hal yang salah seperti itu. Jadi lebih baiknya adalah ketika kita selesai dengan bulan Ramadan kita terapkan apa yang kita terapkan di bulan Ramadan seperti tadarusnya dan lain sebagainya. Kadang kita kan kayak wow Ramadan ini tadarusnya rajin setiap malam tadarus, terus mungkin masjid ramai ya tadarus ya, setelah bulan Ramadan krik sepi gitu ya. Nah, jadi ada tadi istimror, kontinu. Iya kontinuitas. Bahkan kalau dilihat tuh benar-benar tadi ya bahwasanya dalam bulan Ramadan ini breaking the pattern gitu. Jadi bahwasanya memecahkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk mungkin sebelumnya ya itu kan. Karena kan fenomena saat ini bulan-bulannya 11-nya itu selain bulan Ramadan tuh kita tuh kayak adem ayem biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ketika Ramadan tuh benar-benar biasanya itu dirubah gitu kan. Betul. Berubah sih. Atau mungkin bahkan yang jarang, yang mungkin ya sehari tidak sentuh Quran, di bulan Ramadan itu pasti nyentuh Quran. Ya benar. Meskipun Iya. satu dua ayat atau mungkin satu dua halaman ya. Dan mungkin semangat ibadah pun ya ibadah khususnya mahdoh saja itu benar-benar kayak lebih semangat. Betul. Oh, iya. Ya mungkin salah satunya juga karena momentum ya. Jadi memang hebatnya di Indonesia ini ketika Ramadan itu semuanya momentum Ramadan itu dijadikan lingkungan atau habit. Iya. Jadi kayak mungkin ya misalkan sahur itu di televisi suka ada acara sahur, Iya. kemudian acara kultum tuh wah banyak sekali di bulan Ramadan ya. Yang paling itu tadi. Iya di Jepung juga. Sama ini juga sama di Jepung ya. Ini Iya. terus menerus ya kita. Ya, sesuai dengan goals daripada yang Allah inginkan. Tuh, kita semua continue. Artinya ya tidak salah juga momentum seperti itu daripada tidak sama sekali. Betul teman-teman semua itu ya. Tapi Jadi, ya salah satu yang lebih baik lagi ketika kita bisa terus. Semua tadi alhamdulillah ya sedikit tadi kalau pertanyaan Anda mungkin agak aneh saja bahwasanya kenapa sih ini harus tatakun ya jelas itu redaksi Al-Qur'annya gitu. ya Itu dan tentunya menjadi goals itu daripada saum ini. Maka ketika kita saum kemudian hasilnya sama-sama aja kayaknya rugi juga saja. ya rugi. Ya Nah, bagaimana? sebenarnya kan kesempatan emas kita nih puasa Iya, ya. itu. Jadi kalau Sama dengan big sale kan kalau iya, saya. kalau dan big sale. Jadi kita coba ungkapkan ketika bulan Ramadan itu seakan-akan kita itu wah ini kita big sale nih misalkan ya, atau diskon. Iya. Diskon yang misalkan kalau besok udah nggak ada diskon lagi. Nah, Iya. ini kan diskon kita ini kan diskon. Ibadah dilipat gandakan, Iya. dosa diampuni, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kan itu kan big sale. Setan dibelenggu. Ya. Iya. Walaupun ternyata setannya banyak dibentuk manusia gitu. Iya. Tapi kan secara tidak langsung kan ini sebuah diskon yang Allah kasih ke kita gitu. Privilege saya. Privilege. Iya. Lah, betul ini Ramadan ini tidak dimiliki meskipun umat terdahulu ada puasa, tapi Ramadan ini tidak dimiliki oleh
para Umat sebelum Muhammad ya. iya, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Privilege, Sallallahu Alaihi Wasallam. ya. Ini privilege buat umat Nabi Iya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa. Bahkan ya salah satu malam pun itu ada ini. Nah, termasuk Lailatul Qadar ini luar biasa. Makanya ada Nabi Musa alaihissalam itu kalau misalkan boleh meminta kepada Allah, kata Nabi Musa, beliau lebih baik menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah ya. Jadi salah satu yang menjadi privilege kita sebagai umat Nabi Muhammad ini ya, ini Ramadan ini gitu ya. Bahkan di Lailatul Qadar ini Kita kalau merujuk ke Imam Tabari itu, Jadi di sini bahwa ayat puasa itu sebenarnya kan, nah ini juga menarik ya, ketika kalau kita lihat mana sih yang lebih dahulu surah turun ya, atau Al-Mutaffifin dulu atau Al-Baqarah dulu ya, kalau kita urut secara kronologis ayatnya. Di situ dikatakan bahwa Al-Baqarah dianggap sebagai ayat yang pertama kali lebih awal turun dari Al-Madaniyah ya, dari surah Madaniyah. Itu salah satunya adalah karena puasa adalah syariat pertama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sholat itu puasa dulu kita. Nah, karena puasa itu menjadi syariat yang pertama kali mungkin diwajibkan ya, furido tadi, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam pada saat itu. Maka bisa dikatakan Al-Baqarah adalah surah yang pertama atau menjadi surah pertama turun di Madinah. Nah, untuk asbabun nuzulnya sendiri, mengapa ayat itu turun, ini adalah perintah Allah gitu. Jadi untuk asbabun nuzul paling yang mungkin ada bisa dikaitkan dengan asbabun nuzul. Jadi kan asbabun nuzul itu sebab turun ya, betul. sebab turunnya ayat. Pada saat Al-Quran turun, pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, itu maka itu menjadi perintah mutlak. Langsung turun itu. Langsung turun perintah itu. Seperti perintah sholat kan mutlak, tidak ada asbabun nuzul. Kenapa ada sholat? Tidak. Oh ya, betul. Nah, sama seperti puasa juga. Tetapi yang mungkin ada asbabun nuzul itu adalah di ayat 186 ya. 183, 4, 5, 6, 7, 187 maaf ya, yang uhilal lakum lailatul lanjut. Iya, lanjutannya itu. Jadi kan langsung di situ kan, di ayat itu langsung disebutkan malam puasa berjima suami. Uhilal lakum lailatul Ya. Berarti itu menjawab apa yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat pada saat itu gitu loh. Artinya kan itu adalah responsif. Jadi memang ada ayat yang sifatnya responsif terhadap kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tapi meskipun begitu, meskipun sifatnya responsif, tetapi dia tetap relevan. Bukan berarti wah ini kan ayat untuk merespon sahabat saja, berarti kita nggak perlu ngelakuin ya, gitu juga. Artinya ayat-ayat responsif itu juga bisa kita atau bisa dikontekskan dengan zaman sekarang, atau kita juga wajib melakukannya. Ya, jadi bahwasanya tadi mungkin pertama saja kepada teman-teman semua. Jadi semua ayat dalam Al-Quran itu ataupun berupa syariat itu tidak semuanya ada asbabun nuzulnya saja. Mungkin ada beberapa, bahkan ya Anda juga pernah mendengar katanya ayat yang ada asbabun nuzul sama yang enggak tuh lebih banyak yang enggak adanya. Itu mungkin itu. Jadi sedikit insight baru mungkin ya bagi teman-teman. Karena misalnya ini asbab nuzulnya apa? Ya kalau udah gak ada ya gak ada gitu. Gak bisa dipaksain gitu ya tadi. Oke. Jadi memang karena ada ayat yang langsung turun seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama turun itu kan tidak ada asbab nuzul, tidak ada kasus, tidak ada apa gitu ya. Karena yang waktu itu ada di Gua Hiro hanya Nabi Muhammad SAW. Ketemu malaikat Jibril, itu saja gitu. Jadi tidak ada asbab nuzulnya. Nah, sedangkan ya perintah puasa itu kan sebenarnya adalah perintah yang Allah langsung turunkan, sehingga inilah yang menjadi dasar ketika orang-orang atau mungkin para dai mengatakan
perintah ini wajib. Buktinya apa? Kutiba tadi gitu. Karena sesuatu kutiba itu kalau dalam beberapa tafsir seperti ini, tafsir Tobari, terus tafsir Tahrir wa Tanwir juga di tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir juga disebutkan kutiba itu ya furido. Di semua tafsir ya maknanya kutiba itu furido, diwajibkan. Tapi adapun kenapa kok nggak furido aja gitu? Karena memang kutiba itu adalah bentuk dari pensyariatan yang ke sebelumnya. Atau mungkin sudah menjadi tradisi kayak puasa kan tradisinya mereka tadi kayak Asyura aja. Ya alhamdulillah teman-teman, kali ini kita sudah sedikit bahkan banyak ya tadi ya kita membahas terkait dengan Ramadan ini. Sebelumnya Ramadan ya udahlah asal puasa, kita sahur, buka gitu ya, wartajil, bahkan orang-orang tuh bahkan ini saat itu kan ya tadi bagus itu ya bahwasanya ketika Ramadan pedagang langsung nih war gitu kan, kemudian kita wartajil juga, bahkan nanti di akhir itu kita war baju juga saat itu buat lebaran gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebuah tradisi yang ya tidak salah juga sama sekali, itu tradisi yang bagus. Artinya masyarakat kita itu antusias, termasuk ketika bulan Ramadan itu kan biasanya bahagia menyambut ada munggahan ya biasanya ya. Oh ya, kalau di Sunda tuh munggahan. Sampai ada mungkin ada yang ziarah dan lain sebagainya. Itu adalah tradisi bukti bahwa orang Islam di Indonesia ini responsif terhadap datangnya bulan Ramadan. Artinya ia menyambut, oh ini kita mau bulan Ramadan, kita ada munggahan, kemudian kita ada ya mungkin ada syukuran atau mungkin ada ziarah dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menjadi tradisi sebenarnya, tetapi tidak bisa dikatakan salah sama sekali. Kecuali kalau memang itu menjadi tradisi, itu menjadi wajib gitu. Wah pokoknya Ramadan kalau misalkan bulan puasa belum ziarah. Nah ini yang ya tanpa menghilangkan esensi daripada Ramadan itu. Nah, kadang kita suka kita cuma dapat euforianya aja, esensinya nggak dapat. Juga salah. Kita juga harus dapat ini Ramadan ini, jangan sampai kita cuma cuma euforianya aja, ikut-ikutan rame-ramean aja kita war-war takjil kabarnya ikut war takjil tapi orang muslim nggak puasa ya, sama aja kan seperti itu kan, parah. Jadi esensinya hilang semua. Ya itu betul. Ya teman-teman semua, alhamdulillah ya tadi dari awal hingga akhir kita membahas, memperketeli lah gitu, mendalami sedikit-sedikit daripada Ramadan ini gitu ya. Jam berapa sekarang? Udah 1 jam lebih? Iya, sebenarnya sudah lewat nih, sudah setengah jam lebih ya ini ya. Udah lebih saja. Oke, mungkin teman-teman semua saja mungkin kita cukupkan terlebih dahulu sudah pembicaraan kita pada kali ini, dan insya Allah mungkin kedepannya kita bisa terus lanjut ya, insya Allah. Teman-teman semua komennya bila mana mungkin antum semua masih penasaran sama Ustadz Fikri khususnya, ataupun ada usulan-usulan lain, misalnya pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kita akan membahas bersama di podcast selanjutnya. Itu ya. Oke. Ya, terima kasih mungkin teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami berdua. Itu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.